wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, Bapak akan melanjutkan dengan absen kalian satu persatu. Yang pertama, Muhammad Soleh. Saya Pak Adir. Bagus. Yang kedua, Adi Nur Hakim. Hadir Pak. Yang ketiga, Dani. Hadir Pak. Yang keempat, Alfian. Hadir. Yang kelima, Diki. Hadir. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan scientific learning, peserta didik diharapkan mampu membaca dan menghafal Quran Surat Al-Mujadilah tentang menuntut ilmu dengan lancar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan scientific learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna isi kandungan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang menuntut ilmu dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan scientific learning, peserta didik diharapkan dapat menampilkan perilaku semangat untuk ilmu sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang menuntut ilmu. Ini ayatnya ya. Bapak minta salah satu dari kalian untuk membacanya. Siapa yang siap? Saya Pak. Ya, silakan Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Selanjutnya artinya ya. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di tempat majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sini asbabun nuzul dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, yaitu proses turunnya surah Al-Mujadalah ayat 11 ini dikarenakan banyak para sahabat dari kalangan muhajirin yang datang ke rumah Rasulullah secara beramai-ramai. Untuk apa? Untuk mendengarkan nasihat dari Rasul, tapi dengan datangnya sahabat dari kalangan muhajirin itu mengganggu sahabat Rasul yang sebelumnya sudah datang lebih dahulu. Dan banyak dari para sahabat yang datang lebih dahulu tidak mau untuk memberikan kelapangan tempat duduknya untuk sahabat muhajirin. Maka kemudian turunlah surat Al-Mujadalah ayat 11 ini ya. Kandungan surat ini yang pertama, bahwa para sahabat berupaya ingin saling mendekat pada saat berada di majelis Rasulullah SAW dengan tujuan agar ia dapat mudah mendengar wejangan dari Rasulullah SAW yang diyakini bahwa dalam wejangannya itu terdapat kebaikan yang amat dalam serta keistimewaan yang agung. Yang kedua, perintah untuk saling meluangkan dan meluaskan tempat ketika berada di dalam suatu majelis itu. Tidak saling berdesakan dan berhimpitan. Dapat dilakukan sepanjang dimungkinkan. Karena cara demikian dapat menimbulkan keakraban antara sesama orang yang berada di dalam satu majelis dan bersama-sama dapat mendengar wejangan Rasulullah SAW. Yang ketiga, setiap orang yang memberikan kemudahan kepada hamba Allah yang ingin menuju ilmu kebaikan dan kedamaian, Allah akan memberikan keluasaan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini terdapat konsep pendidikan akhlak di dalamnya. Yang pertama, menghormati. Maksud dari menghormati di sini yaitu
menghormati perintah seseorang. Misalnya seseorang itu merintahkan untuk berdiri atau duduk, maka dia harus menurutinya. Yang kedua itu memuliakan orang lain. Maksudnya ini yaitu melapangkan hati untuk menerima orang lain. Terus yang keempat, menjalin hubungan baik dengan sesama, yaitu dengan cara melapangkan hati, maka suatu hubungan itu akan dapat berjalan dengan harmonis antar sesama. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya, karena menuntut ilmu itu sangat penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia, baik itu ilmu akhirat atau ilmu dunia, semata-mata untuk sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi ilmu pengetahuan adalah untuk kebutuhan hidup manusia di dalam berbagai bidangnya. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan bahwa ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk meraih ilmu pengetahuan, di antaranya panca indera dan akal. Panca indera ini dapat berupa penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya, dan akal. Terus observasi dan coba-coba melalui pengamatan dan mencoba-coba itu. Yang ketiga, akal dan pemikiran. Yang keempat, peran kesucian hati. Ilmu pengetahuan akan mudah diraih dan dipahami dengan baik apabila hati seseorang itu bersih. Maksudnya itu, jika kita akan mengikuti suatu majelis itu ya, contohnya lebih baik kita sebelum memulainya itu misalnya dengan berwudu terlebih dahulu gitu. Yang kelima, itu ilmu itu harus diamalkan. Ilmu itu harus diamalkan. Ilmu itu harus diamalkan. Yang keenam, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat. Demikian orang-orang yang berilmu, yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini ya, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Siapa? Saya, Pak. Ya, monggo Mas. Apa keutamaan dari orang yang berilmu? Apakah masih ada lagi? Tidak tahu, Pak. Oh, nggak ada ya? Nah, di sini Bapak ingin mencoba salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan teman kalian ya. Baik ya, siapa yang mau mencoba menjawab dari pertanyaan dari Mas Saidi? Saya, Pak. Mas, ya, jawab Mas. Oke. Jadi tadi pertanyaannya apa keutamaan yang orang yang berilmu ya? Jawab. Jadi yang pertama itu memudahkan seseorang mendapatkan surga. Nah, itu didukung dari ilman salaka tariqan yang tamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang pertama memudahkan seorang mendapatkan surga. Yang kedua itu ilmu sebagai amal jariah. Kemudian yang ketiga akan diangkat derajatnya oleh Allah sesuai dengan ayat pada materi pembahasan ini, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang keempat, itu orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Jadi orang yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Yang kelima, yaitu orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan akhirat oleh Allah. Liman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ada 5 itu, Pak. Menurut saya ada 5 itu keutamanya. Oh, bagus sekali Mas. Ya. Jadi emang menuntut ilmu itu akan mana ya? Dimasukkan dalam surga ya Mas ya? Ya. Ya. Karena orang yang berilmu itu memiliki keistimewaan di mata Allah. Nah, terus itu dapat mengangkat derajat manusia ya. Memang benar. Dengan ilmu itu Allah akan mengangkat derajat manusia, dan pahala dari orang yang berilmu itu akan terus mengalir itu ya. Walaupun dia sudah di dalam kubur itu ya, tetap mengalir pahalanya. Karena ilmu yang disampaikan itu bermanfaat. Baik Mas, apakah ada yang ingin disampaikan lagi apa gimana?
Tidak, Pak. Tidak, Sudah cukup, cukup. Oke, kalau begitu Bapak cukupkan materi hari ini ya. Sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini, jadi kesimpulan yang kita dapat ambil dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, yang pertama, makna surah Al-Mujadalah ayat 11 yang ini berkaitan dengan sentra pendidikan, yakni pendidikan Islam. Seharusnya memuat konsep nilai-nilai pendidikan akhlak. Yang kedua, relevansi masjid sebagai sentra pendidikan dengan konsep pendidikan Islam. Pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah dengan menanamkan nilai-nilai saling menghormati, memuliakan, menjalin hubungan baik dengan sesama, dan melapangkan hati. Baik, begitu kiranya yang dapat Bapak sampaikan pada materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri materi ini, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.